Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahmani dengan 2511393. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah matrikulasi etika dan wawasan berbudi luhur. Di sini saya mengambil tema dari bab 8, yaitu berbudi luhur bersama manusia-manusia teladan. Sejatinya, budi luhur diwujudkan melalui sebuah perbuatan baik yang memberi manfaat terhadap sesama. Kemudian ada tiga tokoh yang dapat dijadikan teladan dalam berbudi luhur, seperti Nabi Muhammad SAW dengan konsep beriman kepada Tuhan, kemudian Yesus Kristus dengan konsep bekerja dan mengasihi sesama, dan Siddhartha Gautama yang mencari Tuhan untuk mencapai pencerahan. Masuk ke bagian pertama, yaitu beriman seperti Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu dipahami sebagai Esa yang artinya satu dan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian jalan keselamatan, pengasih dan penyayang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Rukun iman sendiri yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ada 6 hal. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu mempercayai bahwasanya Tuhan itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat Tuhan. Dalam ajarannya, Nabi Muhammad SAW memberitahu ada 10 malaikat utusan Tuhan yang harus kita imani. Kemudian yang ketiga, beriman kepada utusan Nabi Muhammad, utusan Tuhan, yakni mengimani para nabi dan rasul yang sudah diutus oleh Tuhan. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Tuhan. Adapun 4 kitab yang harus kita imani adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir, di mana kita percaya bahwa suatu hari nanti akan ada hari akhir dari umat manusia, atau yang lebih kita kenal dengan hari kiamat. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir. Percaya bahwasannya Tuhan telah menentukan segala sesuatu yang kita alami dan belum kita alami dalam kehidupan. Nah, makna beriman itu sendiri yang dapat kita pelajari dalam kehidupan adalah meyakini Tuhan sebagai pencipta alam, menghormati dan meneladani utusan Tuhan, mempelajari ajaran yang membawa manusia pada kebaikan, terbuka terhadap gagasan, perubahan, dan pengetahuan baru. Dan terakhir, tidak terburu-buru dalam menolak sesuatu hanya karena berbeda dari pendapat umum. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bekerja dan mengasihi seperti Yesus. Konsep bekerja dan mengasihi seperti Yesus Kristus sendiri adalah yang pertama, cinta kasih kepada sesama. Bagaimana kita mencintai kepada sesama? Yang pertama, mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Kemudian, menolong dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ketiga, menjadi pohon terang dan dengan memberikan pengetahuan dan penerangan. Keempat, membantu mengatasi kebodohan dan ketidaktahuan. Yang kelima, membina orang yang mengalami masalah moral atau perilaku. Untuk mengimplementasikan cinta kasih tersebut, ada beberapa kejadian besar yang dialami oleh Yesus Kristus. Yang pertama, menghidupkan orang mati. Implementasi ini memiliki makna membangkitkan kembali semangat dan harapan orang yang putus asa. Kemudian, berjalan di atas air, yang artinya mampu menghadapi berbagai godaan dan kehidupan yang penuh tantangan. Misalnya, menghindari sifat negatif atau perilaku negatif seperti korupsi, judi, kemudian bermabuk-mabukan.
Yang ketiga, mengajak sesama keluar dari kehidupan yang dianggap menyimpang menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian, konsep ketiga adalah hidup produktif dan bermanfaat. Makna dari menggandakan roti dan ikan dikaitkan dengan kemampuan manusia mengembangkan apa yang dimiliki. Misalnya, mengembangkan tanah, modal, rumah usaha, kemudian menekankan pola hidup produktif, bukan konsumtif. Lalu, hasil yang didapatkan atau dimiliki diarahkan atau dipergunakan untuk mensejahterakan sesama manusia. Inti dari ajaran Yesus Kristus sendiri adalah jadilah manusia yang memiliki rasa cinta kasih dan senang menolong sesama. Kemudian konsep yang ketiga adalah mencari Tuhan seperti Siddhartha. Siddhartha Gautama sendiri selalu berusaha mencari jalan keluar dari kesengsaraan hidupnya. Kemudian ia meninggalkan kehidupan duniawi dan kemewahannya hanya untuk mencari pencerahan. Lalu, beliau juga mengajarkan konsep karma atau hukum sebab akibat, di mana apabila kita melakukan sesuatu, pasti akan selalu ada sebab dan akibatnya. Lalu, kebaikan akan menghasilkan kebaikan, sedangkan kejahatan akan menghasilkan kesengsaraan. Itulah yang disebut dengan konsep karma atau hukum sebab akibat. Lalu manusia perlu mengendalikan pikiran dan nafsu agar terhindar dari kesengsaraan. Siddhartha Gautama sendiri memiliki tujuan akhir yaitu mencapai nirwana atau pencerahan. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad SAW beriman kepada Tuhan. Yesus Kristus bekerja mencintai dan menolong sesama. Siddhartha Gautama mengajarkan mengendalikan diri dan selalu mencari pencerahan. Sungguhnya harta, jabatan, kekuasaan, dan berbagai hal duniawi dipandang sebagai amanah atau titipan, bukan tujuan akhir. Semua yang dimiliki sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada sesama. Pada akhirnya, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan dapat mencapai kehidupan yang lebih luhur melalui perbuatan baik yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf.